berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap pencipta langit dan bumi, yang memelihara dengan setia. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di surga yang telah diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta kita yang tidak pernah berhenti mengasihi kita anak-anaknya. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 66, yang bait yang pertama dan kedua, di gunung dan di lurah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Tuhan, Engkau buka hati dan telinga kami, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka, agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadikan kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita saat ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti orang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, saya beri tema yaitu mempercayakan kehidupan kepada Kristus. Dengan ayat nats yang saya ambil dari ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dapat kita lihat dari ayat nats tersebut? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Dari Injil hari ini, kita dapat merenungkan tentang menjadi orang tua yang baik. Menjadi orang tua yang baik merupakan panggilan suci di atas segalanya. Para orang tua harus menunjukkan naluri rohani yang baik seperti orang-orang yang diwartakan dalam Injil hari ini, yang membawa anak-anak mereka kepada Kristus. Juga pada zaman ini, para orang tua Kristen harus membawa anak-anak mereka kepada Yesus Kristus. Mereka harus mengajari anak-anak berdoa, ikut ibadah, dan membaca firman. Dan lebih dari semuanya, belajar mengenai Yesus sebagai sahabat sejati, tempat kita dapat berbagi tentang apapun. Periskop kisah ini kita temukan juga dalam Injil Matius dan Markus. Kisah ini sangat cocok menjadi kelanjutan dari kisah mengenai si pungut cukai, karena itu menegaskan kebenaran yang sama bahwa mereka yang rendah hati akan diterima oleh Allah dan mendapat kehormatan darinya. Dan untuk merekalah Kristus menyediakan berkat-berkat-Nya, yakni berkat-berkat pilihan dan terbaik. Mereka yang diberkati di dalamnya Kristus berkeinginan agar anak-anak mereka juga diberkati di dalamnya, supaya dengan demikian mereka bisa menyaksikan kehormatan sejati yang mereka miliki untuk Kristus. Demikian juga mereka bisa menyaksikan kasih sejati yang mereka miliki kepada anak-anak mereka, yakni dengan peduli akan jiwa-jiwa mereka, mereka membawa anak-anak kecil ke hadapannya. Menurut sebagian orang, anak-anak ini masih sangat muda, belum bisa berjalan satu sentuhan Kristus. Yang penuh anugerah akan membuat anak-anak kita bersukacita. Mereka membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka sebagai tanda pemberian anugerah-Nya. Dan roh yang ke atas mereka, dengan cara ini mereka menyediakan jalan bagi berkat-berkat-Nya yang selalu mereka nanti-nantikan. Bukan hal yang aneh jika mereka memohon sesuatu kepada Kristus, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi anak-anak mereka, akan menemui berbagai tantangan yang mengecilkan hati. Bahkan
dari mereka yang seharusnya mendukung dan mendorong mereka melihat itu. Murid-muridnya berpikir bahwa jika dibiarkan maka ini akan membawa masalah yang tiada akhirnya bagi guru mereka. Oleh karena itu, dengan rasa jengkel murid-murid Kristus memarahi mereka. Banyak dari mereka yang dihadirkan oleh murid-murid disambut oleh sang guru. Yesus memanggil mereka yang beranjak pergi setelah ditegur oleh murid-muridnya. Mereka tidak memohon kepada murid-muridnya untuk bertemu dengan sang guru. Tetapi sang guru menyadari maksud tujuan mereka yang direndahkan Kristus. Ingin supaya anak-anak dibawa ke hadapannya dan dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi kehormatannya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jangan lakukan apa-apa untuk menghalangi mereka karena mereka akan disambut sama seperti yang lain. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, oleh karena itu Ia yang menjanjikan berkat-berkat itu sendiri juga akan menyambut mereka bersama-sama dengan kita. Anak-anak dari mereka yang menjadi milik kerajaan Allah yang juga adalah milik dari kerajaan tersebut, seperti halnya anak-anak dari orang-orang yang merdeka juga adalah orang-orang merdeka jika orang tua menjadi anggota dari jemaat yang ada di bumi ini. Maka anak-anaknya juga termasuk sebagai anggota jemaat tersebut. Demikianlah adanya sebab jika akarnya kudus maka cabang-cabangnya juga kudus. Oleh karena itu juga orang-orang dewasa yang mempunyai tabiat seperti anak kecil mereka akan sangat disambut oleh Kristus seperti Ia menyambut anak-anak itu. Ayat yang ke-17, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maksudnya, jika ia tidak bersedia menerima segala keuntungan dari kerajaan itu dengan rasa rendah hati dan rasa syukur, malah menuntut imbalan darinya seperti halnya orang Farisi tersebut, dan bila ia tidak mau dengan senang hati mengakui bahwa dirinya berutang atas anugerah yang Allah berikan secara cuma-cuma seperti yang dilakukan si pungut cukai itu, maka orang yang tidak memiliki sifat penyangkalan diri seperti ini tidaklah layak masuk ke dalam kerajaan tersebut. Kita harus menerima kerajaan Allah seperti anak-anak kecil, menerima harta kita itu melalui keturunan dan warisan, bukan dengan membeli dan menyambutnya hadiah dari Bapa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sadari bahwa ada banyak cara yang dapat menghalangi jalan anak-anak untuk mencapai Yesus. Contoh buruk kita adalah salah satunya. Anak-anak meniru kita bila kita tak sejalan antara kata-kata dan perilaku kita. Bukti orang tua masih anaknya tentunya terlihat dari cara mereka mendidiknya. Anak-anak perlu mendapatkan didikan yang benar dan alkitabiah, yaitu menyatakan kasih kasih dan keadilan secara seimbang, sesuai dengan figur Allah sebagai hukuman sebaliknya jika anak melakukan kesalahan.
Tidak ada salahnya orang tua memberikan apresiasi berupa hadiah atau pemberian spesial. Mari kita memberi contoh yang baik kepada anak-anak datang kepada dan menyembah Yesus. Ia akan memberi rahmat yang diperlukan untuk bertahan tekun menjalankan perutusan. Apakah kita memberi contoh baik kepada sesama untuk mengasihi Yesus Kristus? Kasihilah anak-anak dengan cara mendidik mereka dengan benar agar anak-anak hidup takut akan Tuhan dan jadi pengikut Kristus. Status kita adalah anak-anak Tuhan dan kita disebut pula sebagai orang-orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah sekedar percaya, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan baik, suka maupun duka. Saat dalam masalah penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati atau sehat bugar dari hari lepas hari, bukan pada saat tertentu saja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman musiman, tetapi iman yang utuh dan seluruh. Mengapa perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ini tidaklah mudah karena sebagai manusia kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri dibanding tunduk kepada Tuhan. Namun untuk berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus mau dibentuk seperti tanah liat. Adakah tanah liat memberontak ketika dibentuk, diproses? Tanah liat hanya bisa berserah dan percaya penuh kepada si penjunan. Milikilah kepercayaan penuh kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencangan yang gagal atau salah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama, kedua, dan keempat, Yesus sayang padaku. Mengajarku, walaupun
dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami untuk beribadah di tempat ini. Kita juga mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, memberikan persembahan. Untuk sebagai pengucapan syukur kami, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami. Bagi saudara kami yang belum dapat memberikan, kiranya Tuhan berkati juga. Saat ini Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat ke hadirat-Mu. Berdoa untuk kedua orang tua kami, berilah kesehatan, dan kami berdoa juga untuk saudara kami yang sekarang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan dari penyakitnya. Dan tidak lupa kami mendoakan untuk saudara kita yang sekarang sedang menghadapi musibah, kiranya Engkau beri ketabahan, dan kami berdoa untuk segala bangsa di dunia ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan keamanan serta kesejahteraan bagi bangsa-bangsa yang ada umat-umat-Mu yang berada di berbagai belahan dunia. Engkau jamah berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Wabah penyakit corona yang tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau hentikan pandemi ini, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Kami yakin ada maksud baik yang Engkau berikan untuk kami dengan adanya virus ini. Berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau berkati negeri kami tercinta ini. Lindungi bangsa kami, jauhkan dari persatuan Indonesia, jauhkan dari segala macam malapetaka, pertikaian, dan niat-niat orang jahat yang dapat menyegah belah persatuan Indonesia. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri yang ada wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, lurah, hingga yang terkecil RT RW. Kiranya berikanlah mereka berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkan berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi sehingga dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani. Dalam menjalankan tugas pelayanannya, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta takut akan Engkau kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya seturut kehendak-Mu. Untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami Indonesia, TNI dan Polri yang berada di garda depan untuk keamanan ya Tuhan, juga Engkau jamah, kami yakin dapat percaya orang-orang pilihan yang berada di dalamnya ada yang terbaik. Engkau berikan kepada Indonesia dalam menjaga keamanan bangsa ini. Inilah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya yang kami sampaikan ini baik adanya. Tambahkanlah kami hikmat, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Marilah kita tutup ibadah kita dengan memujikan dari Kidung Jemaat nomor 413 bait yang pertama dan kedua, Tuhan pimpin anak-Mu. Tidak tersesat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memohon berkat. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera, segala penghiburan dari Allah Bapa yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami yang telah dicurahkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan melalui penyertaan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.